Lalu Tuhan menjawab mereka dengan 5 jawaban doa yang perlu diperhatikan dan harus dilaksanakan oleh bangsa Papua atau orang Papua itu sendiri. Pada tanggal 5 November 2024, beberapa penduduk Safati Timika Papua mengambil doa dan berpuasa. Mereka berdoa kepada Tuhan terkait dengan transmigrasi besar-besaran ke tanah Papua yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jawaban doa yang pertama, Tuhan berkata orang Papua harus, karena Tuhan berkata juga dari poin kelima ini kepada para penduduk Safat adalah Papua itu mau di... Halo, shalom puji Tuhan, saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Daud Kiai yang selalu memberitakan pesan-pesan nubuatan Tuhan kepada bangsa-bangsa tetapi juga kepada suku-suku. Oleh sebab itu, pada kali ini saya akan memberikan sebuah kesaksian daripada beberapa anak-anak Tuhan Timika Papua yang ketika mereka masuk doa dan berpuasa menyangkut keberadaan Papua hari-hari ini yang mana sedang mengalami pergolakan yang sangat luar biasa, yaitu tentang transmigrasi besar-besaran ke tanah Papua yang merupakan program daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Ya, dan karena dalam channel saya ini saya tidak selalu menyampaikan pesan-pesan nubuatan, tetapi juga ada kesaksian-kesaksian, ada podcast-podcast, dan juga ada edukasi-edukasi sehingga setiap kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saat ini dan saat-saat yang akan datang. Dan berikut ini adalah kesaksian mereka. Mereka mendapat jawaban doa, yaitu ada 5 poin yang saya akan memberitahukan kepada saudaraku sekalian. Dan saudaraku sekalian mohon dengar dengan saksama. Dan biarlah ketika saudara mendengar pesan Tuhan yang terdiri dari 5 poin ini, biarlah ini menjadi acuan atau menjadi tolak ukur buat kehidupan kita selama kita hidup di dalam bingkai NKRI di atas tanah Papua. Dan berikut ini adalah kesaksian atau hasil daripada doa jawaban mereka. Pada tanggal 5 November 2024, beberapa penduduk Safati Timika Papua mengambil doa dan berpuasa. Mereka berdoa kepada Tuhan terkait dengan transmigrasi besar-besaran ke tanah Papua yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini juga di Papua terjadi beberapa hal penolakan yang terjadi seperti demonstrasi dan protes-protes yang dilakukan di media-media sosial dan lain sebagainya. Dalam doa mereka mengucapkan kata-kata seperti begini: Tuhan, Engkau adalah pencipta manusia, Engkau juga adalah pencipta tanah Papua. Mengapa hal ini bisa terjadi? Masa penduduk Indonesia atau penduduk asing mau datang dan menguasai tanah kami Papua? Pendatang Indonesia datang dengan berbagai kepentingan di tanah ini. Ya Tuhan, bunuhlah saja kami kalaupun memang demikian. Mereka berusaha menghabiskan etnis kami Papua ini, ya Tuhan. Jika itu rencanamu, habiskanlah, bunuhlah kami saja, ya Tuhan. Jika ini maksudmu, tolonglah jawablah doa kami, ya Tuhan. Kami ingin mendengar sebenarnya apa yang terjadi atas pulau tanah Papua ini. Itulah kata-kata mereka kurang lebih yang saya dapat ikuti berdasarkan apa yang saya baca dari tulisan ini, yang mana mereka bersuruh kepada Tuhan seperti demikian. Kata-kata mereka sangat menyentuh hati saya pribadi dan juga setiap orang yang mendengar kesaksian ini. Lalu Tuhan menjawab mereka dengan 5 jawaban doa yang perlu diperhatikan dan harus dilaksanakan oleh bangsa Papua atau orang Papua itu sendiri. Jawaban doa yang pertama, Tuhan berkata orang Papua harus menyembah Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Artinya bahwa jangan menyembah kepada Allah-Allah lain, jangan menyembah kepada ilah-ilah lain, jangan memberikan tubuh ini kepada sesuatu yang tidak benar, tetapi mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang kedua ini cukup miris menurut saya karena ini sangat ekstrim. Saudara tahu bahwa selama ini di Papua yang terjadi, baik itu gembala, pastor, klasis, hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang merupakan pelayan Tuhan, ketika ada program negara Republik Indonesia, baik dalam lembaga yudikatif maupun legislatif seperti pemilihan bupati, pemilihan gubernur, itu mereka tidak mendoakan secara bersama-sama. Artinya mereka tidak mendukung sekaligus 3 kandidat atau 2 kandidat, tetapi mereka selalu berpihak pada 1 kandidat. Ini menyebabkan hal yang salah di mata Tuhan, sehingga Tuhan bilang bahwa sebenarnya mereka harus berdoa itu umum, pukul rata, jangan memihak. Artinya bahwa supaya Tuhan sendiri yang memilih mana yang terbaik bagi pilihan Tuhan, supaya mereka dapat memimpin suatu tempat atau suatu kota yang dipimpin itu akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak boleh memaksa kehendak Tuhan, atau mereka tidak boleh membawa pemikiran mereka sepihak mendukung kandidat-kandidat tertentu. Ini yang salah. Kemudian yang berikut, banyak hamba Tuhan atau banyak para pelayan full time juga melakukan kebohongan-kebohongan atau tipu-tipu, atau kita kenal dengan tukang tipu. Nah, ini juga terjadi pada hamba-hamba Tuhan, melakukan pelanggaran-pelanggaran jenis ini banyak yang sudah terjadi di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, setiap para hamba Tuhan, pendeta klasis sinode atau apapun di atas tanah Papua harus benar-benar bertobat dari karakter tipu muslihat. Stop tipu. Yang ketiga, banyak hamba Tuhan salah menggunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mendoakan orang sakit atau mendoakan sesuatu yang dipercayakan yang harus didoakan dengan tujuan untuk mendapat sesuatu atau untuk mendapat balasan. Doa model begini dengan karunia yang diberikan dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, ini tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Padahal karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan untuk melayani umat itu harus diberikan dengan cuma-cuma, tetapi ini sudah disalahgunakan sehingga para hamba Tuhan ini atau hamba-hamba Tuhan tertentu menggunakan ini sebagai kesempatan dalam kesempitan untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia ini. Padahal mereka tahu Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan mereka, tetapi mereka sudah salah dalam mempergunakan karunia mereka dengan tujuan-tujuan tertentu, dan tentu ini Tuhan tidak senang sekali. Dan hamba-hamba Tuhan model-model begini segera bertobat. Yang keempat, para aktivis Papua Merdeka yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi yang terutama atau khususnya yang ada di luar negeri itu sudah terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang bekerja sama dengan BIN, Badan Intelijen Negara Indonesia, dan juga ada yang punya motivasi untuk mencari dukungan atau mencari nama jabatan di negara-negara atau di luar sana. Sehingga mereka juga mendapat jabatan-jabatan di Indonesia dan mereka lupa dengan perjuangan-perjuangan mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Dan aktivis-aktivis tertentu yang bekerja di BIN maupun dengan motivasi-motivasi jabatan dan harta, mereka harus segera mengaku dan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kemudian yang kelima atau yang paling terakhir ini sangat penting saudaraku sekalian. Efesus 2:8 mengatakan bahwa sebab kita diselamatkan oleh iman itu merupakan kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita atau kerja keras kita. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Di dalam kebenaran Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, di dalam kebenaran Yesus Kristus. Yohanes 14:16, sebab akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa datang kepada Bapa harus melalui Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup jika kita mau datang kepada Bapa di surga. Artinya yang terakhir yang kelima ini penekanannya adalah bangsa Papua. Orang Papua harus menyembah Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus adalah sumber air hidup, karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan, karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita, karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita boleh punya iman tentang masalah Papua atau buat tanah Papua kita yang mana sudah diberikan kekayaan dari surga turun ke bumi tanah Papua. Yang kedua, kita punya pengharapan, kita harus pasti pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita harus memiliki kasih. Siapapun yang datang ke tanah Papua, kita harus memiliki kasih untuk mengampuni, untuk memaafkan mereka. Karena Tuhan berkata juga dari poin kelima ini kepada para pendosafat adalah Papua itu mau dipulihkan apabila orang Papua itu memulihkan dulu dirinya dari cara hidup yang lama. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Maka oleh sebab itu, kalau saudara sudah mengikuti video saya sejak awal dari poin 1 sampai kepada poin yang terakhir ini, yang mana poin 5 ini, itu kembali kepada satu kuncinya. Orang Papua itu sendiri harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan, atau yang tadi merupakan petunjuk Tuhan melalui doa yang tadi saya sebutkan, ditinggalkan semua dan kembali kepada satu hal, yaitu berbalik kepada Tuhan, memulihkan diri sendiri, maka Papua itu akan dipulihkan. Ya, seperti begitu. Orang Papua harus memulihkan diri sendiri. Harus bertobat secara pribadi. Kita, orang Papua, bisa merdeka seutuhnya. Yang terpenting, kemerdekaan rohani kita. Lalu kemerdekaan jasmani itu akan menjadi kehendak Tuhan. Dan saya secara pribadi, saya yakin itu akan terjadi dengan sendirinya. Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan di dalam Matius 6:33. Tetapi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, demikian saudaraku sekalian apa yang menjadi petunjuk Tuhan melalui beberapa pendosafat di Timika Papua yang Tuhan beritahukan kepada orang Papua yang perlu diperhatikan dengan baik dan perlu dikerjakan bersama-sama untuk melihat kemuliaan Tuhan yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi tanah Papua itu sendiri. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.